Oke, mari kita langsung masuk ke inti ulasan materi kali ini. Waktunya kita bangun dari mode autopilot. Kenapa? Karena jujur aja, dunia ini bergerak luar biasa cepat, dan aturan lama soal kesuksesan itu ya udah bener-bener mati. Hari ini, kita bakal bongkar habis realita ekonomi modern dan nyari tahu apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat nggak cuma bertahan, tapi juga menang di era sekarang. 13. Coba deh renungin arka ini sebentar. Kalau Anda menghabiskan waktu, katakanlah 4 jam sehari aja buat natap layar HP, dan ayo ngaku, ini hal yang super wajar kan sekarang, sepanjang hidup Anda itu jumlahnya sama dengan 13 tahun yang terbuang sia-sia. Lenyap gitu aja tanpa bekas. Gila kan? Bayangin aja apa yang sebenarnya bisa kita bangun dalam 13 tahun itu. Nah, di sistem ekonomi modern sekarang, pilihannya sebenarnya cuma ada dua. Sesimpel ini, Anda mau jadi produsen yang ngebangun nilai atau sekedar jadi konsumen. Sayangnya, terlalu banyak dari kita yang terjebak di zona konsumen. Terus-terusan terdistraksi, beli barang yang nggak kita butuhin pakai cicilan cuma demi gengsi, dan ya scrolling tiada henti. Padahal, kalau kita mau jujur, dunia ini dikendalikan sama mereka yang menciptakan sesuatu, bukan yang cuma menikmati. Tapi tunggu dulu deh, gimana dengan nasihat klasik yang sering kita dengar sejak kecil? Kita kan selalu diajarin tuh katanya loyalitas tanpa batas dan kerja keras banting tulang 15 jam sehari adalah tiket emas menuju kesuksesan. Bener kan? Well, realita keras di lapangan nyatanya ngomong hal yang beda banget. Di zaman sekarang cuma modal kerja keras saja udah nggak cukup. Serius. Jadi gini, poin krusialnya itu ada pada satu kata, konteks. Konteks itu ibarat lingkungan atau situasi spesifik yang benar-benar nentuin nilai asli dari sebuah skill atau kerja keras kita. Nilai diri kita itu sifatnya nggak absolut loh. Anda bisa aja punya usaha dan keahlian yang luar biasa hebat, tapi kalau Anda nempatin diri di konteks yang salah, ya nilai Anda nggak akan pernah kelihatan. Biar gampang, bayangin deh selembar kertas kosong. Kertas itu nyaris nggak ada harganya sama sekali kalau dibiarin numpuk di pojokan gudang berdebu. Tapi coba kasih kertas yang sama persis itu ke tangan seorang maestro kayak Leonardo da Vinci. Boom! Kertas itu langsung berubah jadi mahakarya bernilai miliaran rupiah. Barang yang sama, usaha yang mungkin mirip, tapi nilainya beda jauh banget, cuma karena konteksnya berubah. Ini nih kebenaran pahit yang sering banget kita abaikan. Kalau Anda nerapin etos kerja yang gila-gilaan di dalam sistem yang emang udah rusak, Anda nggak bakal maju. Kerja keras itu jadi nggak ada artinya kalau konteksnya salah. Anda datang paling pagi, pulang paling malam, tapi ujung-ujungnya bukan dapat promosi, malah masuk rumah sakit kena tipes dan tetap nggak dihargai. Relate banget kan sama kehidupan kantor? Terus kita harus gimana dong jalannya? Nah, manfaatin yang namanya first mover disadvantage. Kedengarannya aneh ya, tapi intinya ini adalah keuntungan strategis buat ngamatin lingkungan dan ngenalin pola sebelum kita benar-benar ngambil tindakan. Sama lah kayak lagi main video game. Kita kan harus lihat dulu nih, karakter mana yang lagi overpower musim ini. Jadi pahami dulu pola permainan di tempat kerja Anda, baca situasinya, baru deh buat langkah strategis yang matang. Lalu pertanyaannya, emang ada ya skill yang dijamin selalu relevan di segala jenis konteks? Jawabannya, ada. Dan itu adalah kecerdasan emosional atau EQ. Ini bukan cuma soal ramah tamah, tapi kemampuan tingkat tinggi buat ngebaca, memahami, dan merespon situasi di sekitar kita dengan sangat tajam. Punya EQ tinggi itu sebenarnya tentang kemampuan membaca ruangan. Maksudnya, Anda paham soal insentif tersembunyi yang bikin orang-orang di kantor bergerak. Orang dengan EQ tinggi itu tahu persis kapan waktunya harus ngomong dan kapan harus tutup mulut. Mereka paham banget kalau sistem itu kadang suka ngaco. Misalnya malah ngasih reward ke orang yang paling berisik ngeluh, bukan ke orang yang kerjanya efisien. Nah, dengan paham permainan ini, Anda bisa mastiin kalau Anda nggak bakal jadi korban dari sistem yang salah. Sekarang mungkin ada dari Anda yang mikir, wah, berat nih, saya kan introvert, gak jago bersosialisasi. Jujur aja, pakai alasan introvert sebagai tameng buat ngehindar dari interaksi itu umum banget. Tapi dengerin baik-baik ya. Di dunia yang super kompetitif kayak sekarang, apalagi kalau Anda lagi merintis karir dari bawah, sembunyi di balik label introvert itu adalah kemewahan yang udah gak bisa lagi Anda pakai buat jadi alasan. Tenang aja, Anda nggak perlu kok tiba-tiba berubah jadi orator karismatik buat bisa bangun jaringan yang kuat. Rahasia networking itu sebenarnya simpel banget. Cukup ajuin satu pertanyaan yang bagus, pancing sedikit, dan biarin orang lain yang ngomong panjang lebar. Manusia itu kan seneng banget ya ngebicarain diri mereka sendiri. Kalau Anda bisa jadi pendengar yang baik, mereka bakal kelar ngobrol dan mikir dalam hati, wah, orang ini asik banget ya diajak ngobrol. Padahal Anda cuma dengerin loh. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah tantangan besar yang lagi dihadapin generasi modern. Akses informasi melimpah, alat kreatif ada di ujung jari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah manusia. Tapi, ada satu bumbu rahasia yang sering banget hilang gara-gara semua kemudahan ini, yaitu grit atau ketahanan mental.
Banyak banget loh orang yang punya ide brilian, tapi baru juga nabrak rintangan pertama, langsung nyerah dan mundur. Ketahanan mental itu nggak bisa dibeli, teman-teman. Kita harus ngelatihnya secara sengaja. Anggap aja ini kayak gym mental buat otak kita. Gimana cara mainnya? Pertama, coba deh pilih satu buku yang sulit dan ngebosenin. Terus yang kedua, paksa diri Anda buat tetap fokus baca buku itu. Tepat di momen ketika otak Anda mulai berontak minta dopamin instan dari nonton video-video pendek. Nah, pas kerasa sakit dan bosen itu, disitulah otot mental Anda sebenarnya lagi tumbuh jadi lebih kuat. Dengan semua tantangan dan banjir informasi di luar sana, pasti muncul dong pertanyaan, gimana caranya kita nemuin panduan yang tepat buat ngelewatin ini semua? Kita semua jelas butuh kompas, butuh mentor buat nyaring kebisingan itu. Tapi lucunya, banyak banget dari kita yang nyari figur panduan ini di tempat yang benar-benar salah sasaran. Kayak gini contohnya, minta nasihat karir dari seorang miliarder teknologi dunia itu, ibaratnya Anda minta Cristiano Ronaldo buat ngajarin cara nendang bola untuk pertama kalinya. Jauh banget. Nasihat mereka biasanya cuma muter-muter di hal yang super umum, kayak jaga kesehatan ya, atau jangan menyerah. Padahal yang Anda butuhin itu taktik nyata buat dapetin kerjaan pertama. Gak relevan kan buat posisi Anda sekarang? Yang sebenarnya paling Anda butuhin itu adalah mentor lokal. Seseorang yang posisinya cuma 1 atau 2 langkah aja di depan Anda. Orang yang gajinya mungkin cuma beda sedikit dari Anda sekarang. Kenapa? Karena mentor kayak gini gampang diajak ngopi. Dan mereka benar-benar paham perjuangan yang lagi Anda hadapi detik ini. Mereka bisa ngasih tips taktis yang super praktis. Kayak, gimana sih persisnya nulis paragraf di CV biar HRD langsung lirik. Nasihat mereka itu membumi. Dan yang paling penting, bisa langsung dipraktekin hari ini juga. Tapi perlu diingat ya, sehebat apapun mentor yang Anda punya, yang megang kendali penuh itu tetap diri Anda sendiri. Jangan sampai deh kita kejebak jadi kayak sekumpulan kepiting di dalam ember. Anda tahu kan analoginya? Pas ada satu kepiting yang nyoba manjat keluar buat bebas, kepiting-kepiting yang lain malah narik dia jatuh lagi ke bawah. Tolak mentah-mentah kalau lingkungan yang toksik atau omongan pesimis dari orang sekitar mulai nyoba nahan langkah Anda. Jangan mau jadi bagian dari ember itu. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kita renungin bareng-bareng. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah Anda benar-benar lagi ngebangun masa depan Anda, atau selama ini Anda cuma sekedar duduk nontonin masa depan itu terjadi dari pinggir lapangan? Di dunia yang berubahnya gila-gilaan ini, mampukah kita ngambil kendali, ngelatih mental, dan berubah jadi produsen yang ngasih nilai lebih? Atau kita bakal milih tetap jadi penonton pasif dan ngelanjutin kebiasaan scrolling aja? Pilihannya benar-benar ada di tangan Anda. Yuk mulai ambil tindakan hari ini.